Diperkirakan ada 11 juta imigran gelap di Amerika Serikat. Halo guys, balik lagi bareng gua Jerry di channel MMTV, channel Musisi Miskin Season 2 Indonesia Amerika. Oke guys, seperti biasa gua masih sendiri, tidak ditemani oleh Andrew karena Andrew masih di Amerika. Oke. Nah, kalian tadi sudah denger intronya di depan. Diperkirakan ada 11 juta imigran gelap di Amerika Serikat. Ini gue baca dari VOA sumbernya ya. Jadi gue nggak asal-asal ngomong gitu ya. Dari VOA ya, Voice of America, right? Jalan berliku imigran tak berdokumen menuju kewarganegaraan AS. Nah ini kalau mau dibilang udah jadi rahasia umum. Tahu rahasia umum? Kalau kita ngomong ke orang, jangan bilang-bilang. Gue cerita, dia cerita, orangnya lagi ngomong ke orang lain, jangan bilang-bilang, semuanya jangan bilang-bilang, itu namanya rahasia umum, alright? Jadi kalau mau dibilang, di video sebelumnya gue kasih tauin kalian cara legal untuk masuk Amerika, ya, ada 4 cara legal untuk masuk Amerika, kalian udah tahu, nih nanti gue kasih lihat videonya nih ada ya sebelumnya, itu kalian lihat aja cara legalnya. Nah sekarang gue mau kasih tahu cara ilegalnya, dan ini cara yang tidak boleh dilakukan. Oke, kenapa tidak boleh dilakukan? Karena lu bakalan berurusan dengan aparat berwajib gitu ya. Nah ini gue nge-share aja gitu ya. Sekali lagi disclaimer, saya nge-share ini karena untuk menstop cara-cara ilegal untuk masuk ke Amerika gitu guys ya, biar kalian juga udahlah jadi yang bener aja dan kita jalanin yang benar semuanya supaya berkah juga gitu ya. Oke, gue kasih tahu cara masuk Amerika ya gini. Pertama, cara masuk ke Amerika ya otomatis lo harus punya visa dulu. Visa itu ada banyak guys, ada visa turis, ada visa kerja, ada visa sekolah gitu ya. Nah kalian dapat visa yang mana? Nah, kalian akan legal masuk ke Amerika jika mempunyai visa-visa ini. Kalau mau sekolah ya pakai visa sekolah. Kalau mau kerja, visa kerja. Kalau mau turis jalan-jalan ya visa turis gitu ya. Legal semuanya. Dan ini mempunyai limit tertentu ya, gitu ya. Stay-nya limit tertentu. Jadi kalau kalian udah punya visa turis misalnya, visa turis itu ketika udah dapat kamu mempunyai multiple entry. Multiple entry itu maksudnya apa? Bisa masuk ke Amerika, pulang balik berkali-kali gitu ya, sampai batas waktu 5 tahun. Ketika udah 5 tahun kamu harus perpanjang lagi, paham ya? Itu namanya multiple entry. Jadi visa turis. Nah, kamu nggak masalah, kamu balik dari Amerika misalnya jalan-jalan sebulan, 2 bulan balik, it's okay, nggak masalah. Misalnya kamu juga punya izin kerja selama 2 tahun, terus kamu balik setelah 2 tahun, itu legal namanya. Paham ya sampai sini ya, legal ya. Jadi legal itu kamu datang sesuai dengan waktunya, terus kamu balik sesuai dengan waktunya, itu legal. Ketika tidak jadi ilegal, ketika seperti ini. Contoh, saya pakai visa turis ke Amerika, ya. Terus biasanya kalau ke Amerika itu hanya dikasih waktu 6 bulan maksimal, sekali lagi 6 bulan stay di sana, baru kamu harus balik ke sini. Ketika kamu nggak balik ke sini, kamu menjadi ilegal. Sekali lagi, kamu menjadi ilegal. Nah, kalau kamu ilegal, kamu di sana tuh sebenarnya kalau ketahuan langsung dideportasi guys. Dan itu banyak banget. Makanya ini tadi judulnya 11 juta imigran AS. Gila, banyak banget. Itu mulai dari Meksiko, apa segala macam di Amerika Selatan itu banyak ke Amerika. Mereka mencari pekerjaan di Amerika. Karena apa? Karena ya mungkin satu ya, di negaranya mereka kesulitan. Tiba-tiba datang ke Amerika dapat duit dolar, yang mata uangnya itu lebih besar dibandingkan negara mereka. Ya pada pindah ke Amerika lah, pasti
mencari kehidupan supaya hidupnya lebih baik ke Amerika. Jadi pekerja kasar apa segala macam, mereka mendapatkan duit $3.500 per bulan sampai $5.000, gila banyak banget. Mereka berubah jadi kehidupannya ketika balik ke Meksiko, mereka jadi kaya gitu. Nah itu makanya kenapa banyak imigran gelap. Nah mereka mencoba untuk membuat KTP di sana. Di sini gue ada 2 cara ya yang banyak dilakukan oleh para imigran gelap ini untuk bisa mendapatkan KTP. Jadi kalau mau dibilang dari orang yang ilegal menjadi legal ibaratnya. Ini cara-cara yang waduh parah deh, yang banyak dilakukan oleh orang-orang di Amerika, penduduk Amerika, supaya mereka bisa dapat kewarganegaraan Amerika. Nah ini nggak boleh ditiru, sekali lagi nggak boleh ditiru everyone ya. Nah yang pertama kayak tadi tuh, orang datang visa turis gitu ya. Ini visa turis, kamu harusnya waktunya 6 bulan balik, kamu nggak balik. Nah, kamu overstay. Ketika kamu overstay, kamu jadi ilegal. Nah, ketika ilegal, dia mencoba mendapatkan kewarganegaraan dengan memberikan mengajukan kepada pengacara. Wah, ini banyak banget di sana, guys. Ini yang pertama, mengajukan kepada pengacara. Wah, kacau. Jadi kalau kalian tahu di Amerika itu banyak yang mencoba untuk mengajukan identitas KTP dengan cara menyewa pengacara. Nah, pengacaranya ini juga akan ngumpulin kolektif dia. Itu banyak guys di sono yang di Amerika itu yang ngumpulin supaya menyewa pengacara supaya mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan. Nah, ketika mereka menyewa pengacara itu nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, itu bahkan bisa tahunan. Dan banyak juga ya, ada kasus ini gue baca juga di tempat-tempat lain gitu ya, gue cari ada yang di negara bagian lain itu dia udah tinggal sekitar 10 tahun guys. Itu tanpa warga negara Amerika, bisa tinggal di situ ilegal. Dia mengajukan pengacara dan gagal dan dia harus dideportasi. Gila, ada yang harus dideportasi karena anaknya masih kuliah gitu kan. Udah gila, bayangin dia udah lama banget sampai anaknya udah kuliah, terus dia harus dideportasi. Karena apa? Warga negaranya ilegal lah ibaratnya gitu. Itu banyak banget dokumen, ini udah jadi rahasia umum di Amerika tuh, banyak banget dokumen-dokumen palsu lah ibaratnya, dan banyak warga negaranya yang harus dideportasi, ibaratnya warga negara imigran gitu ya guys. Ini yang pertama. Kamu overstay di sana dengan visa turis atau dengan apapun segala macam, dan kamu merasa sudah nyaman, akhirnya kamu menyewa pengacara supaya bisa mendapatkan warganegaraan. Ini banyak sekali di sana, dan kemungkinannya diterima tuh nggak tahu juga sih ya, saya nggak tahu. Mungkin ada juga yang diterima gitu ya dengan cara seperti ini supaya bisa jadi warga negara legal gitu ya, bisa jadi gitu ya. Mungkin dilihat akhirnya Amerika, kemungkinan kenapa bisa diterima Pak? Kemungkinan satu, mungkin dia dilihat akhirnya warga negara ini mempunyai kontribusi lah ya kan. Oke, dia bagus untuk negara Amerika, akhirnya dia jadi warga negara dari ilegal menjadi legal. Itu bisa terjadi somehow, walaupun dia caranya nggak beres gitu ya. Tapi jangan ditiru seperti ini guys. Kebanyakan sih orang nggak bisa tuh jadi deportasi. Kesian loh, nanti udah 15 tahun atau 10 tahun di Amerika pulang juga cal gitu ya. Ini udah rahasia umum. Nah yang kedua guys, cara yang kedua, kamu datang ke sono gitu ya, overstay 6 bulan gitu kan ya. Kamu nggak dapat kena polisi yang menyidak. Itu banyak loh, polisi menyidak loh. Kamu kalau bacain berita-beritanya, banyak sekali polisi menyidak imigran-imigran untuk melihat yang mana aja nih orang-orang yang nggak punya dokumen resmi. Itu banyak banget, apalagi pada saat zamannya Donald Trump. Itu Donald Trump itu banyak imigran dipulangin. Waduh gila, ratusan ribu, bahkan jutaan dipulangin. Karena memang ya itu tadi, dokumennya tuh nggak resmi. Mereka stay di sana tuh nggak resmi. Kebanyakan tuh belum punya warga negara ya. Mereka paling cuma punya ibaratnya kerja gitu. Ada yang social security numbernya palsu, ada yang apa yang palsu. Waduh banyak banget yang dipalsuin. Karena apa? Supaya mereka bisa stay di Amerika. Nah ini cara-cara yang
Pantesan kalau mau dibilang penduduk Amerika banyak banget. Kenapa penduduk Amerika banyak banget? Kebanyakan imigran ternyata, ya kan? Nah, seperti itu guys, everyone. Nah, yang kedua, caranya tadi, kalau yang pertama kamu nyewa pengacara, yang kedua, kamu dengan cara suaka. Nah, ini juga kalau kamu cek di internet banyak sekali orang-orang dari luar Amerika yang mencoba stay di Amerika, terus mereka udah overstay, mereka langsung menceritakan suaka. Nah, salahnya, kebodohannya mereka, ya, kebanyakan yang bikin suaka ini, bikin ceritanya tuh sama. Jadi orang satu, orang dua, orang tiga, itu ceritanya sama. Terus mereka nanti ada nangis-nangis gitu. Saya sedih, saya butuh ini apa, suaka tolong supaya saya bisa diam. Oke, suaka, terima. Ya satu dua orang masih wajar, masuk akal. Sampai ratusan dan ceritanya sama, itu akhirnya kalau kalian baca juga itu ada sindikat yang kayak gitu, ketahuan guys. Akhirnya yang menerima suaka dibubarin semuanya. Karena apa? Ketahuan. Mereka ceritanya sama, lagi bodoh juga. Aneh juga ya, orang bikin cerita sama ya. Kalau mau ngebohong juga pikirlah, kalau dan tanda kutip ya. Itu yang ngajarin juga, aduh pinter sekali ya kan. Jadi mereka ngebohong, ceritanya sama, biasanya diperkosa lah korban gitu ya, korban rasisme, korban apa segala macam. Akhirnya terus mereka ada di tengah sidang itu nangis supaya terharu, terus yang memberikan penilaian, oh ya benar ini kita akan berikan suaka. Itu terjadi banyak sekali di Amerika seperti itu guys. Nah, dua hal ini adalah cara ilegal untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Well, kenapa gue kasih tahu seperti ini guys? Karena jujur aja guys, gue teriris lah dengan banyaknya sekali warga negara dari luar Amerika yang berusaha pindah ke Amerika. Mereka mencari warga negara Amerika, ya gue sih nggak bisa menyalahkan juga sih ya. Di satu sisi mungkin mereka tidak mendapatkan penghasilan yang baik di negara mereka ya, mereka akhirnya pindah ke Amerika. Paham sekali gitu loh ya, ibaratnya daripada gue di negara gue juga gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak bisa apa-apa. Di negara Amerika gue bisa dapetin banyak kerjaan. Ya jujur di Amerika itu kerjaan melimpah, tapi pekerja kasar ya. Ingat, pekerja kasar itu kamu kerja dari jam 10 pagi sampai kerja jam 10 malam. Itu bener-bener capek banget. Kamu kerja di restoran, kamu jadi tukang sampah, kamu jadi apapun, tukang kebun lah segala macam. Itu kerjaan yang kebanyakan orang nggak mau lakuin lah. Tapi orang akhirnya lakuin karena apa? Di Amerika gajinya $3.500. Ketika misalnya diuangkan ke mata uang negara mereka, itu bisa jadi puluhan juta. Contoh aja deh, kalau di Indonesia $3.500 itu, buset, itu bisa jadi sekitar 50 juta guys. 50 jutaan, coba ya kan. Kamu jadi tukang cuci piring gaji 50 juta, itu dari mana? Makanya banyak sekali orang pindah ke Amerika untuk jadi imigran seperti itu. Nah, itu dia. That's it guys, everyone. Paham ya? Itu dua hal yang tidak boleh kita contoh. Cara dari ilegal menjadi legal. Disclaimer gitu ya, ini buat kalian mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang pengen ke Amerika, bukan karena apa, karena memang mata uangnya lebih besar di sana dan penghasilan untuk kerjanya itu lebih besar ya gitu ya. Jadi kebanyakan mereka akhirnya balik lagi ke Indonesia atau balik lagi ke negara mereka ketika sudah 5 tahun, udah punya banyak duit, balik ke Indonesia gitu ya. Tapi ada juga yang nggak balik, menetap di sana dengan cara ya itu tadi, bikin warga negara. Nah, perlu diingat guys, ketika kalian legal dan ilegal seperti ini, visa kalian otomatis diblokir. Nah, ini Andrew juga udah pernah ngebahas, itu bener banget, visa kalian pasti diblokir. Karena apa? Karena itu semua terkoneksi guys, nggak bisa wah no, Amerika doang kok gue yang diblokir, enggak, semuanya jadi ngeblokir kamu ya, apalagi yang punya visa gitu ya. Kamu masuk kemana, Rusia, diblokir. Karena apa? Dilihat, oh ini orang nggak beres, dia ilegal nih, kayak gitu. Nah itu makanya jangan pernah
bikin dari cara-cara ilegal ini untuk bisa menjadi warga negara di satu negara, khususnya Amerika. Karena apa? Kamu sendiri yang rugi gitu guys. Itu aja guys. So that's it everyone, infonya cara ilegal masuk ke Amerika gitu yang tidak boleh diikuti. Oke, itu aja dari saya. Don't forget to subscribe, di like, di komen, dan juga di share kepada teman-teman kalian. Channel ini channel pengetahuan Indonesia Amerika, Musisi Miskin Season 2 MMTV. Alright ya, kasih tauin teman kalian kalau like video ini gitu ya. Kalau nggak suka, disuka-sukain juga gitu ya, supaya channel ini makin berkembang. Itu aja guys. So bye bye.